Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya dari sekolah, terutama Bapak Ibu Kepala Sekolah Bu Sinta yang sudah menyempatkan saya untuk dapat sedikit mempresentasikan tentang pendidikan calon guru bergerak tadi. Ya, jadi mungkin ini untuk yang akan saya sampaikan ini sedikit relate, sedikit sedikit ada hubungannya ya. Jadi materinya hampir sama, masih tentang disiplin positif. Jadi saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita semua masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk berkumpul di kelas ini dalam rangka diseminasi. Jadi udah konsultasi sama Pak Edi, Pak, diseminasi atau diseminasi ya? Enggak masuk ya? Ya, betul. Ya, diseminasi budaya positif. Dimana ini adalah sebenarnya satu tuntutan dari aksi nyata sebagai calon guru penggerak. Jadi setiap calon guru penggerak setelah habis modul dia harus melakukan aksi nyata. Kebetulan di modul 1 itu tentang budaya positif salah satunya yang akan hari ini saya paparkan. Kemudian tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu semua, saya berdiri di sini bukan maksud sebenarnya dak-dikduk juga gitu kan. Sejujurnya, jujur nih ya. Karena takutnya nanti kesannya entah menggurui, entah tidak menghormati atau kayak gimana. Padahal memang jujur dalam hati Bapak Ibu semua, niat saya di sini adalah untuk berbagi informasi, kemudian juga belajar bersama-sama dengan Ibu dan Bapak semua. Karena memang apa yang menjadi keresahan kami guru penggerak, saya merasakannya kayaknya sama karena kita sama-sama guru terutama. Selanjutnya mungkin di guru penggerak kami diajak untuk mengubah mindset, diajak mengubah paradigma, diajak untuk karena kurikulum juga lagi bertransformasi dari kurikulum merdeka, kami pun diajak oleh instruktur dan fasilitator itu berubahnya seperti apa, dia menggunakan kalimat-kalimat pernyataan atau kalimat pertanyaan pemantik namanya. Oke, salah satu contohnya seperti ini. Apakah teman-teman guru setuju dengan pernyataan ini? Ada yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini yang diberikan oleh fasilitator ketika kami pertama kali membahas materi budaya positif. Bagaimana Bapak Ibu katanya? Ya, tentunya kami bersama teman-teman calon guru penggerak ini masih mempunyai pikiran bahwa kontrol atau disiplin itu masih bisa dikendalikan oleh siapapun, terutama untuk orang yang mempunyai kekuasaan. Maksudnya di sini adalah guru, di mana guru mempunyai kontrol atas murid-muridnya atau gurunya sendiri yang bisa dikontrol oleh atasannya. Seperti itu yang kami pikirkan waktu mendapat materi ini. Nah, tapi sebenarnya kita lihat lagi di slide kedua. Nah, ini mungkin di awal kami mencoba mengubah pandangan orang agar berkenan sama dengan kita. Ini mindset yang awal sekali kami dapatkan. Kemudian kami juga melihat perilaku buruk terutama murid itu sebagai suatu kesalahan. Mungkin ada yang sama. Ketika dia melakukan hal yang ini pasti salah tuh. Kemudian juga kami menganggap orang lain bisa mengontrol saya karena saya punya atasan, jadi saya bisa dikontrol. Selanjutnya adalah saya pun bisa mengontrol orang lain seperti saya mengontrol murid-murid saya. Kemudian adanya pemaksaan ketika bujukan secara halus itu gagal, ya. Terjadi pemaksaan ketika bujukannya gagal. Dan terakhir adalah model berpikir kami menang atau kalah, salah atau benar, kayak gitu. Tapi di CGP kami diajak ke teori kontrol, di mana kami berusaha harus untuk memahami pandangan orang lain tentang apa yang dilihatnya. Artinya sudut pandang mereka seperti apa, itu kita harus memahami. Dan perilaku buruk yang dilakukan oleh seorang murid
itu pasti memiliki tujuan. Kemudian orang lain itu tidak bisa mengontrol diri kita, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita, dan kita pun tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan untuk model berpikir yang dipakai di dalam teori kontrol adalah model berpikir menang-menang atau win-win solution kalau kata orang sekarang, seperti itu. Teori kontrol ini pertama kali diciptakan oleh Dr. William Glasser. Jadi Dr. William Glasser ini dia merumuskan berbagai cara untuk mewujudkan sebuah disiplin yang positif. Mulai dari memaknai disiplin tadi, merubah paradigma atau arti disiplin yang sudah kita dapatkan sebelum-sebelumnya. Setelah mengetahui makna, baru untuk memahami teori motivasi. Apa sih yang mendasari mereka melakukan suatu perilaku itu? Setelah dapat atau setelah masuk ke teori motivasi, ada posisi kontrol kita sebagai guru seperti apa. Dan yang terakhir adalah kebutuhan dasar manusia, bahwa setiap orang itu melakukan sesuatu adalah atas dasar kebutuhan dasarnya yang nanti akan saya paparkan juga. Mungkin langsung masuk ke slide selanjutnya tentang makna disiplin yang selama ini kita pahami. Apa makna disiplin? Seperti itu. Nih, dan ini juga saya baru tahu bahwa disiplin itu berasal dari Latin yang aslinya belajar, yang artinya belajar. Jujur saya baru tahu juga arti disiplin itu adalah belajar. Yang selama ini mungkin menurut saya disiplin ini adalah suatu bentuk kepatuhan akan suatu peraturan. Ternyata disiplin ini adalah artinya belajar. Makna ini berasal dari konotasi yang didapat oleh murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan itu memang yang saya rasakan juga. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, sederhananya nanti mungkin saya play sebuah video untuk kita belajar sama-sama. Maryam Karman. Itu adalah salah satu contoh video yang sudah saya siapkan. Dari video tersebut terdapat sebuah pernyataan. Jadi tadi ada tulisan di situ bahwa untuk mendapat kepatuhan itu harusnya tidak perlu suatu tindakan disiplin yang membuat mereka terpaksa dalam mengerjakannya. Jadi banyak sekali cara-cara lain yang bisa membuat murid-murid kita itu merasa senang dan dihargai ketika mengerjakan suatu pekerjaan atau suatu tugas. Itulah yang akan kita sama-sama lakukan di sekolah kita yang tercinta ini. Next, ini adalah motivasi perilaku manusia. Perlu kita ingat bahwa ada 3 perilaku yang memotivasi manusia melakukan sesuatu. Yang pertama adalah mereka melakukan untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian juga yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Dan yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. 2 dari 3 motivasi eksternal ini, maksud saya 2 dari 3 motivasi ini adalah berasal dari eksternal atau dari luar yang dilakukan dengan paksaan atau ikatan. Sedangkan kita di sini harusnya dapat menuju ke motivasi yang ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Ya. Kemudian apa solusi dari ini semua? Ada yang pertama adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka.
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka akan inginkan, seperti apa tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Untuk lebih jelas, saya sudah menyiapkan satu buah video untuk kita saksikan bersama-sama tentang apa itu restitusi melalui video berikut. Selamat menyaksikan Bapak Ibu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang di modul restitusi. Di sesi kali ini kita akan berkenalan dan belajar mengenai konsep RDD, yaitu restitusi disiplin diri. Materi ini diharapkan dapat membantu Ibu dan Bapak Guru untuk lebih mengerti akan keberagaman sifat murid dalam setiap masalah yang dihadapi, sehingga kita dapat memilih cara yang terbaik dalam mendisiplinkan murid tanpa adanya hukuman, penilaian sepihak, atau celaan. Ibu dan Bapak Guru, yuk kita mengingat kembali beberapa metode pendisiplinan yang pernah kita lakukan. Apakah kita pernah menggunakan model STRAP? Atau kita menggunakan model mengambil dan mengurangi hal yang mereka senangi? Terkadang sebagai guru, kita melakukan beberapa model pendisiplinan dengan harapan murid tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama. Pada kenyataannya, beberapa murid kembali melakukan hal yang sama. Kita pun menjadi jengkel, tetapi kita tetap mengulang model pendisiplinan yang sama. Pada akhirnya, kita merasa tidak berhasil dalam mendidik. Tidak sedikit guru berpikir dan memberi label bahwa murid ini nakal atau murid ini susah, tidak bisa diubah, dan seterusnya. Praktik pendisiplinan seperti ini sangat melelahkan dan membuat putus asa. Perasaan ini juga dialami oleh banyak dosen. Dari pengalaman tersebut, dosen menawarkan sebuah konsep yang disebut restitusi untuk pembentukan disiplin diri. Restitusi adalah metode untuk penyusunan kembali model disiplin di sekolah. Restitusi berfokus pada solusi atau pemecahan masalah yang bisa dilakukan, bukan pada masalahnya. Restitusi mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya, sehingga dia bisa menganalisis dan memikirkan langkah yang tepat dalam pemecahan masalahnya. Lalu, mengapa restitusi itu muncul dan baik untuk dilakukan? Berikut 6 landasan filosofinya. Setelah kita pahami dan sepakati ke-6 landasan filosofis tadi, mari kita mulai mempraktikannya melalui langkah-langkah berikut. Pertama, ciptakan suasana positif. Kedua, ajak murid untuk berpikir dan menganalisis kesalahannya. Ketiga, beri ruang pada murid untuk memikirkan solusi terbaik. Restitusi memberikan kemerdekaan untuk murid dalam menyelesaikan masalahnya, bukan guru yang memutuskan. Ketika berhasil, akan muncul penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Murid merasa lebih berharga dan percaya diri. Dosen memberikan strategi untuk melakukan restitusi dengan segitiga restitusi. Segitiga ini akan membantu memahami perilaku murid dan membangun hubungan yang lebih baik antara guru dan murid. Sisi segitiga yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Sisi kedua adalah kita validasi kesalahannya. Dan sisi yang terakhir adalah menanyakan keyakinan murid kita.
Bagaimana ya contoh penerapan segitiga restitusi ini? Mari kita lihat kelas 12 SMA Derawan. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya menendang bola ke atas, Pak. Kebiasaan kamu, Aldi. Sudah Bapak bilang tidak boleh main bola di dalam kelas. Selalu saja kamu. Sudah begini apa yang bisa kamu lakukan? Tidak bisa apa-apa kan? Maaf, Pak. Sudah, jangan diulangi lagi. Ibu dan Bapak Guru, dari ilustrasi tadi, apakah ada solusi untuk atapnya agar bisa diperbaiki? Aldi tidak diajak untuk menguraikan masalah dan solusi pemecahannya. Aldi hanya meminta maaf. Mari kita ulangi lagi ilustrasinya. Tetapi kali ini, Pak Anwar menggunakan kalimat yang positif, pertanyaan terbuka, dan memberikan ruang untuk Aldi dalam menyelesaikan masalahnya. Berikut ilustrasinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya menendang bola ke atas, Pak. Kenapa kamu main bola di kelas, Aldi? Saya bosan, Pak. Tapi sekarang langit-langitnya jadi bola rusak. Baik, Bapak mengerti kalau kamu bosan. Tetapi atapnya jadi bolong begini. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki ini semua? Begini saja, Aldi. Coba kamu pikirkan apa solusinya. Bapak bisa kasih kamu waktu sampai jam pelajaran Bapak selesai. Ya, setelah itu kasih tahu Bapak apapun rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini. Maaf, Pak. Sepertinya saya harus menambal dengan menggunakan triplek. Tapi saya takut dengan orang tua, Pak. Saya juga tidak punya uangnya. Tidak tahu caranya. Baik, terima kasih atas idenya, Aldi. Ini saja, Bapak bisa bantu kamu bicara dengan orang tua kamu untuk menceritakan masalah ini dan juga untuk masalah uang. Lalu kamu bisa ke Mang Acin untuk meminta tolong membantu memperbaiki atap kelas. Apakah itu membantu? Ya, Pak. Terima kasih. Di ilustrasi kedua tadi, Pak Anwar menggunakan kalimat konstruktif yang berfokus pada solusi dan memberikan bantuan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru. Terlihat juga perbedaan dari intonasi suara dari kedua ilustrasi tadi, sehingga Aldi tidak terbebani, terhakimi, dan terpojok. Aldi menjadi lebih terbuka untuk berpikir dan memikirkan solusi daripada berfokus pada masalah. Pak Anwar membantu Aldi melakukan proses restitusi. Penerapan segitiga restitusi sudah dilakukan Pak Anwar pada ilustrasi kedua. Dia bersikap tenang saat bertanya, lalu menanyakan alasan dibalik perilaku Aldi, dan membimbing Aldi untuk memperbaiki masalahnya. Dengan ini, segitiga restitusi sudah berjalan dengan baik. Bagaimanakah proses detail dari pelaksanaan segitiga restitusi? Kita akan bahas pada materi selanjutnya ya. Ibu dan Bapak Guru sekalian, mari kita refleksikan lagi tentang proses dan model disiplin yang sudah kita lakukan selama ini. Bagaimana proses disiplin yang sudah kita terapkan? Apakah sudah sesuai dengan konsep restitusi? Jika belum, apa yang bisa kita perbaiki agar proses restitusi bisa kita terapkan di sekolah? Mari kita evaluasi kembali metode disiplin kita. Jangan lupa bahwa restitusi ini membutuhkan proses dan waktu. Jangan menyerah ya. Selamat belajar. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, baik. Ya, tadi itu adalah Pak Anwar. Mungkin lebih tepat Pak Sabar ya Bu ya, karena dia sangat sabar sekali menghadapi siswa SMA tadi yang sudah membuat rusak langit-langit kelasnya. Baik, kembali lagi ke tayangan bahwa ternyata metode yang baik salah satunya untuk menerapkan disiplin positif di sekolah adalah metode restitusi, di mana ternyata restitusi ini itu mengajak murid untuk kembali mengidentifikasi apa yang sudah dilakukannya.
sehingga dia bisa menganalisis dan memikirkan langkah apa yang harus dia lakukan untuk pemecahan masalah. Nah, itu adalah restitusi. Berikutnya ada ciri-ciri restitusi. Ada 9 ciri restitusi. Kenapa metode restitusi ini sangat baik untuk menerapkan disiplin sekolah ya, disiplin positif terutama. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Berikutnya, restitusi bisa memperbaiki hubungan. Restitusi merupakan tawaran, bukan paksaan. Restitusi juga menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar apa yang mendasari seseorang melakukan tindakan. Restitusi merupakan cara yang paling baik karena dia fokus pada karakter, bukan tindakan. Juga fokus pada solusi, bukan emosi. Lanjut, terakhir adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Begitu. Selanjutnya, ini adalah tahapan dari segitiga restitusi, dimulai dari menstabilkan identitas yang paling bawah, di mana di sini kita biasa mengatakan kepada murid kita, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian juga ada validasi kebutuhan yang kedua, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Lebih lengkapnya akan saya jelaskan melalui slide ini. Yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas. Tujuannya adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah tadi menjadi lebih positif terhadap dirinya. Biasanya guru berkata untuk meyakinkan atau menstabilkan identitas anak ini dengan cara berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, ibu juga kadang buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu beberapa contoh untuk tindakan pertamanya, yaitu menstabilkan identitas. Berikutnya adalah memvalidasi kebutuhan yang dia inginkan atau yang ia rasakan. Biasanya ini akan membantu siswa mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika dia melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi yang pertama adalah survival, untuk bertahan hidup atau kebutuhan hidup. Yang kedua adalah fun, mencari kesenangan. Yang ketiga adalah love and belonging, perasaan untuk mencinta dan diterima. Yang keempat adalah freedom, kebebasan. Dan yang terakhir adalah power, pengakuan atas kekuasaan atau kekuatan. Nah, itu adalah 5 kebutuhan dasar yang biasa mendasari mereka melakukan suatu perilaku atau kesalahan. Biasanya guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkanlah sikap yang lain, yang baru. Kemudian ada juga, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik besok lagi? Itu salah satu atau tahapan kedua dari segitiga restitusi, validasi kebutuhan. Tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, di mana menanyakan keyakinan ini anak akan melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Biasanya guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Atau kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah yang ketiga, ya, tahapan dari segitiga restitusi. Apa metode berikutnya adalah 5 posisi kontrol, di mana posisi kontrol ini akan memberikan kita pandangan, ya, di mana posisi kita yang sebenarnya. Akan dibantu oleh video yang sudah saya siapkan. Mohon Bapak Ibu untuk tetap menyaksikan dengan tenang. Ya, selamat menyaksikan ya Bapak Ibu tentang 5 posisi kontrol guru
sebagai metode berikutnya setelah restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang di modul 5 posisi kontrol. Kali ini tentang posisi kontrol guru. Pada materi pertama di modul ini, kita akan berkenalan dan belajar mengenai konsep 5 posisi kontrol guru. Kita akan mengeksplorasi beberapa contoh praktik proses pembentukan sikap disiplin positif pada murid. Diharapkan kita bisa mengidentifikasi dan mengevaluasi cara kita selama ini dalam membimbing murid untuk memiliki sikap disiplin. Dengan begitu, kita bisa tahu letak posisi kontrol kita dan dampaknya bagi perkembangan murid. Aku pernah lupa bawa buku gambar. Aku disuruh menyanyi lagu di depan kelas. Aku pernah berantem. Pak guru bilang aku tidak kasihan padanya. Dia capek mengajari aku. Aku pernah tidak mengerjakan PR. Bu guru bilang tidak apa-apa. Aku divaksin. Aku pernah salah memakai seragam. Sesuai peraturan, aku disuruh pulang. Tidak boleh balik sekolah. Aku mengejek guru. Kemudian aku dipertemukan dengan guru tersebut untuk berdiskusi akan dampak dari perbuatanku. Aku mengerti kesalahanku dan aku akan perbaiki. Apa nih reaksi ibu dan bapak mendengar cerita tentang mereka? Saat kita ingin membuat murid kita memiliki sikap disiplin, kita menggunakan beberapa cara yang berbeda untuk bisa mengontrol murid. Sebenarnya kontrol seperti apa sih yang bisa kita terapkan di kelas? Ibu dan bapak, sebelum kita masuk dalam 5 posisi kontrol, mari kita samakan dahulu persepsi tentang konsep disiplin. Selama ini melekat sekali di benak kita bahwa disiplin sangat erat kaitannya dengan kontrol. Tetapi, apakah iya disiplin di sekolah itu maksudnya kita dapat mengontrol murid? Dr. William Glasser membantu kita mengenali 4 ilusi kontrol yang mungkin kita yakini selama ini. Mari kita lihat tabel ini agar kita bisa meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol terhadap murid. Berikut tabel ilusi kontrol dan kenyataannya. Ini adalah ilusi kontrol. Yang pertama, guru dapat mengontrol murid. Kenyataannya murid mempunyai hak memilih. Guru tidak bisa memaksakan kehendak kepada murid dan guru tidak punya kontrol penuh terhadap murid. Ilusi kontrol berikutnya yang sering kita lakukan adalah semua bujukan itu efektif dan bermanfaat. Padahal kenyataannya adalah bujukan itu salah satu bentuk kontrol. Murid mempunyai hak untuk menolak dan murid bisa tergantung pada pendapat dan bujukan kita jika diteruskan. Ilusi berikutnya adalah yang sering kita lakukan adalah kritik, di mana bisa membuat orang merasa bersalah dan menguatkan. Kenyataannya menyalahkan murid membuat kritik tidak menguatkan tetapi melemahkan. Murid mempunyai persepsi negatif akan dirinya. Adanya krisis juga bisa membuat murid menjadi tidak nyaman. Ilusi kontrol berikutnya adalah orang dewasa punya hak untuk memaksa. Kenyataannya orang dewasa tidak bisa mengontrol murid dan perilaku masih tidak akan efektif. Suatu waktu murid juga dapat memberontak. Itu dia. Meluruskan miskonsepsi tentang kontrol terhadap murid, kita bisa mengubah pandangan kita bahwa manusia memiliki kebutuhan yang berbeda. Kita juga memahami bahwa setiap orang memiliki gambaran dan pandangan yang berbeda tentang segala hal. Mari kita sadari bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Diri kita lah yang bisa kita kontrol. Dengan menyadari bahwa setiap manusia mempunyai tujuan dalam perilakunya, kita bisa selalu mempunyai model berpikir win-win solution. Tidak perlu ada yang kalah dalam interaksi manusia. Ini jugalah yang perlu kita ingat saat kita berinteraksi dengan murid kita, terutama saat mereka berbuat pelanggaran disiplin. Kita tidak perlu mempunyai rasa ingin menang atas murid kita.
Mari membimbing mereka untuk lebih memaknai perilakunya melalui 5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Penghukum ini penjelasannya adalah guru percaya bahwa dia yang terbaik. Biasanya menggunakan hukuman fisik ataupun verbal, seperti kamu salah terus, kamu terus yang terakhir, seperti itu ya. Kemudian ada lagi posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Penjelasannya adalah guru menggunakan intonasi yang lebih rendah, lemah lembut, atau mungkin keheningan untuk membuat situasi tidak nyaman. Biasanya kata-kata seperti ini. Ibu sangat kecewa seperti pada kamu. Berapa kali ya Bapak harus memberitahu kamu? Bagaimana ya kalau orang tua kamu tahu seperti ini? Teman, biasanya guru menunjukkan kalimat persuasif dan intonasi ramah untuk mengontrol murid, menggunakan humor kadang-kadang agar mempunyai hubungan yang baik dengan murid. Ini biasa kata-katanya, ayolah belajar demi Bapak. Ya sudah, kami tidak apa-apa, besok Pak ya batu misalnya. Pemantau, guru selalu mengawasi dan bertindak sesuai peraturan sekolah. Biasanya kata-katanya adalah peraturannya apa? Apa yang pernah kamu lakukan? Kamu tahu kan konsekuensinya apa? Jadi seperti itu contoh pengontrol ya. Kemudian ada lagi manajer, posisi kontrol manajer. Ini guru mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahan sendiri, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung merdeka. Biasanya menggunakan kata-kata apa yang kita yakini, apa yang kamu akan lakukan. Mari kita kembali pada 5 kasus di awal materi ini. Posisi kontrol guru manakah yang ada di setiap kasus? Yuk kita lihat. Pada murid 1, kita melihat bagaimana murid tidak membawa buku gambar dan disuruh bernyanyi. Ini merupakan bentuk hukuman. Tidak adanya korelasi antara sanksi dan kesalahannya. Hanya membuat murid menjadi takut dan malu. Apalagi jika terjadi di jenjang PAUD, maka murid akan menjadi trauma untuk kembali ke sekolah. Posisi dalam kasus ini adalah penghukum. Pada murid 2, guru meminta simpati dari murid. Dia meminta murid untuk mengasihaninya. Posisi ini adalah pembuat rasa bersalah. Murid menjadi lemah, tidak percaya diri, dan mempunyai krisis identitas. Pada murid ketiga, saat murid tidak mengerjakan PR, gurunya memaafkan dan membiarkannya. Apakah muridnya belajar akan kesalahannya? Tidak. Posisi kontrol ini adalah teman. Murid akan menjadi nyaman dan menjadi ketergantungan akan dukungan dari kita. Pada murid keempat, guru menerapkan sanksi sesuai aturan sekolah. Murid salah memakai seragam, peraturannya adalah pulang, sehingga murid tidak sekolah di hari itu. Posisi ini adalah posisi pemantau. Murid melakukan konsekuensi sesuai peraturan. Pada murid kelima, posisi guru adalah manajer. Karena murid diberikan ruang diskusi, diajak untuk mengenali kesalahannya, dan dia belajar dari kesalahannya agar tidak diulang kembali. Kelima posisi kontrol ini menggambarkan tipe dan cara kita dalam menerapkan disiplin di kelas. Dengan mengetahui kelima posisi kontrol tersebut, maka kita bisa mengerti posisi kontrol yang tepat untuk mendukung proses restitusi di kelas. Pada saat penerapan disiplin, mungkin nanti akan ada murid yang belum siap dalam proses restitusi, sehingga kita bisa berganti posisi dari manajer ke posisi pemantau. Ini tidak masalah dan diperbolehkan. Ibu dan Bapak guru, mari kita evaluasi kembali saat ini kita lebih sering berada dalam posisi kontrol guru yang mana. Setiap posisi kontrol memiliki dampak yang berbeda bagi murid. Dengan melihat tabel tadi, sekali lagi, mari kita pikirkan kembali dampak masing-masing posisi tersebut dalam pembentukan disiplin diri murid kita. Tentunya kita ingin setiap proses pendisiplinan yang kita terapkan bermakna bagi perkembangan positif murid. Lalu, seperti apakah posisi terbaik untuk membantu murid melakukan restitusi? Kita akan pelajari dampak dan contohnya lebih lanjut pada materi selanjutnya ya. Sebelum kita mengakhiri sesi ini,
mari kita melihat sekali lagi ke dalam diri. Apakah ibu dan bapak guru sering berpindah posisi kontrol? Jika iya, kira-kira faktor apakah yang menyebabkan kita berpindah posisi? Mari kenali lagi posisi kontrol dominan kita saat ini dan kita renungkan posisi kontrol terbaik menurut kita. Selamat belajar ibu dan bapak guru, tetap sehat dan semangat ya. Salam dan bahagia. Ya, kalau ditanya tadi oleh yang memberikan materi itu sudah sampai mana posisi kontrol yang sudah kita lakukan, saya pribadi baru sampai posisi kontrol penghukum dan pembuat merasa bersalah. Kadang-kadang juga menjadi posisi kontrol sebagai teman. Tapi kita kan ke depan ini mau menjadi lebih baik. Jadi sebaik-baik orang dia bisa memperbaiki dirinya sendiri, dan hari ini harusnya lebih baik daripada hari kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Insya Allah mudah-mudahan kita nanti bisa menjadi posisi kontrol manajer semuanya, Bapak Ibu ya. Amin. Selanjutnya, setelah tayangan video tadi, ini tadi yang sudah dijelaskan bahwa ada ilusi kontrol yang meliputi guru, bahwa guru itu mengontrol murid, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat, juga bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu semua adalah ilusi, ya, ilusi kontrol, teori kontrol kayak gitu. Berikutnya adalah ini tadi, 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dampak yang akan dirasakan oleh murid bisa kita baca sama-sama ibu di bawah ya. Ketika kita menjadi seorang penghukum, maka muridnya bisa menjadi melakukan kesalahan yang berulang-ulang. Ketika membuat merasa bersalah, murid akan merasa rendah diri. Ketika kita sebagai teman posisi kontrol waktu mendisiplinkan mereka, maka mereka akan menjadi lemah dan tidak mandiri, tergantung terhadap kita, apa masukan kita ya. Kemudian juga untuk pemantau, dampak yang dirasakan oleh murid adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dan yang paling bagus adalah manajer, di mana muridnya atau murid-murid kita nanti dapat mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Kita coba untuk sama-sama menjawab pernyataan berikut ya Bapak Ibu. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kira-kira apa posisi kontrolnya? Apa Bu? Pembuat rasa bersalah ya. Oke. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa tuh? Penghukum ya. Jelas nih kayaknya nih. Tapi kita lihat apa ya Bu ya. Kemudian ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Nah, ini biasanya apa Bu? Teman. Oke, teman. Lanjut, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini posisi kontrol yang keempat biasanya ya, yaitu apa tadi ya? Tentang pemantau ya nih. Lanjut, yang ke-6 ya. 1 2 3 4 5 6. Kamu selalu yang paling terakhir. Biasanya penghukum nih kayaknya nih. Kita cek it out. Ya, pembuat merasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, manajer ya, sama ada lagi yang penghukum tadi. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan adalah metode yang berikutnya, keyakinan kelas. Tadi yang pertama sudah restitusi, kita mengenali segitiga restitusi. Kemudian yang berikutnya adalah posisi kontrol, di mana posisi kontrol yang paling baik untuk diri kita. Dan yang ketiga adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas pun sudah saya siapkan untuk video penjelasannya agar kita lebih memahami tentang materi ini. Baik, langsung saja kita putar sama-sama. Kita belajar bersama ya Bapak Ibu. Selamat menyaksikan. Bukan peraturan kelas. Mari kita lihat contoh peraturan kelas TKB berikut. 1. Membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, merapikan kembali mainan setelah digunakan. Dan yang ketiga, melepaskan sepatu saat masuk kelas. Jika diperhatikan, tujuan dari ketiga peraturan itu adalah untuk kebersihan atau kenyamanan di kelas. Nilai-nilai kebersihan dan kenyamanan inilah yang disebut sebagai keyakinan.
yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut David Gordon pada bukunya Restitution Respecting School Discipline, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada mengikuti serangkaian peraturan. Begitu pula dengan murid-murid kita. Peraturan biasanya rinci dan konkret. Suatu kelas bisa memiliki lebih dari satu peraturan yang berkaitan dengan kebersihan dan kenyamanan. Peraturan juga bisa bertambah seiring waktu. Sedangkan keyakinan bersifat lebih abstrak dan universal dibanding peraturan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kenyamanan terkandung dalam satu keyakinan. Jika suatu saat ada murid kelas TKB yang makan di kelas dan berceceran, bisa saja guru harus menambah lagi peraturan baru, yaitu tidak makan di dalam kelas. Sedangkan jika memakai keyakinan kelas, guru hanya perlu mendalami kembali nilai keyakinan kepada muridnya yang nantinya berujung ke restitusi. Bagaimana membentuk keyakinan kelas? Keyakinan kelas akan menjadi keyakinan bersama seluruh anggota kelas. Lalu, bagaimana cara membentuk keyakinan kelas ini? Ada beberapa hal perlu diperhatikan terkait keyakinan kelas. Yang pertama, pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas. Yang kedua, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang ketiga, menggunakan kalimat positif. Yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan yang kelima, perlu adanya tinjauan kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu agar tetap relevan. Berikut langkah praktis yang ibu dan bapak guru bisa terapkan saat pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, membuka ruang diskusi. Memberikan kesempatan untuk semua murid menyampaikan masukannya mengenai keyakinan kelas yang perlu disepakati. Jika murid belum terbiasa dengan istilah keyakinan, maka bisa diajak dulu untuk mengusulkan peraturan. Yang kedua, mencatat. Mencatat semua pendapat murid di papan tulis atau kertas besar, sehingga semua bisa melihat hasilnya. Jika menemukan kalimat negatif, ubahlah dulu menjadi kalimat positif. Contohnya, jika ada yang mengusulkan peraturan tidak memotong pembicaraan teman, maka diubah terlebih dahulu menjadi kalimat positif, menghargai yang berbicara. Yang ketiga, merumuskan keyakinan. Ajak murid untuk menentukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Apa nilai atau inti dari peraturan nomor 1, 6, dan 7? Bimbing murid sampai merumuskan menjadi satu keyakinan. Ketiga peraturan ini dapat disarikan menjadi satu keyakinan, yaitu hormat atau menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Peraturan nomor 2 dan 3 dapat disarikan menjadi satu keyakinan, yaitu bekerja dengan baik dan betul. Peraturan nomor 4, 5, dan 8 dapat disarikan menjadi satu keyakinan, yaitu semua orang ingin merasa diterima dan dimiliki. Yang keempat, tinjau ulang. Guru perlu meninjau kembali butir-butir keyakinan dari semua peraturan yang sudah disarikan. Ingat bahwa sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak agar mudah diingat. Direkomendasikan berkisar 3-7 keyakinan yang dapat disesuaikan dengan jenjang kelasnya. Dan yang kelima, membuat pernyataan keyakinan. Pastikan semua warga kelas memahami makna dari keyakinan tersebut. Guru dapat mengajak murid untuk merumuskan pernyataan keyakinan yang dapat dipahami bersama. Bagi murid-murid PAUD dan SD, guru dapat merumuskan pernyataan keyakinan yang lebih sederhana. Kemudian, tempelkan gambar yang merepresentasikan setiap keyakinan. Misalnya, keyakinan hormat disederhanakan menjadi setiap anggota kelas perlu saling menghormati dan merasa aman.
Keyakinan bekerja dapat disederhanakan menjadi setiap anggota kelas perlu menjadi dirinya yang terbaik. Keyakinan diterima dan dimiliki dapat disederhanakan menjadi setiap anggota kelas perlu saling membantu. Yang keenam, tanda tangan. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, semua murid dan guru menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Yang ketujuh, pajang. Pasang keyakinan kelas di dinding kelas yang mudah dilihat semua warga kelas. Bagaimana agar murid dapat mendalami makna keyakinan kelas? Tentu kita berharap semua murid dapat memahami makna dari pernyataan yang dituliskan dalam keyakinan kelas. Oleh karena itu, manfaatkan pekan pertama di tahun ajaran baru untuk kegiatan pendalaman yang bertujuan menurunkan keyakinan kelas menjadi sesuatu yang lebih konkret. Pekan pendalaman keyakinan dapat diisi dengan kegiatan berikut. Kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti. Pada kegiatan ini, kita mengajak murid untuk berdiskusi mengenai perilaku dari setiap keyakinan tersebut. Akan tampak seperti apa dan tidak tampak seperti apa. Hasil diskusinya dituangkan pada tabel T seperti berikut. Orang yang memiliki keyakinan hormat akan tampak seperti berbicara dengan sopan, mengembalikan barang yang ditinjau, dan seterusnya. Sedangkan tidak tampak seperti orang yang berkeyakinan hormat jika berkata kasar, meletakkan sembarangan barang yang dipinjam, dan seterusnya. Kegiatan tampak seperti. Pada kegiatan ini, murid mendiskusikan perilaku yang tampak seperti dari setiap keyakinan dengan model skema Y. Terdapat 3 indikator yang akan didiskusikan, yaitu terlihat, terdengar, dan berperilaku. Orang yang memiliki keyakinan diterima dan dimiliki akan terlihat senang berbagi dan tersenyum, terdengar menawarkan bantuan dan mengajak bermain bersama, berperilaku ramah, dan peduli dengan temannya. Kegiatan tugas saya, tugas kamu. Pada kegiatan ini, murid diajak berdiskusi mengenai tanggung jawab dan hak setiap warga kelas dengan menggunakan model kanvas seperti berikut. Setiap kanvas diisi sesuai dengan tanggung jawab dan haknya. Ketiga rekomendasi kegiatan ini dapat dilakukan secara berkelompok maupun individu. Ibu dan bapak guru dapat menyesuaikan dengan kondisi kelas masing-masing. Hasil diskusi kemudian dipresentasikan kepada seluruh kelas dan dipasang di dinding kelas untuk menguatkan pemahaman. Untuk PAUD dan SD kelas kecil, guru dapat menyiapkan ulang dalam bentuk gambar. Untuk pembelajaran jarak jauh, kegiatan dapat tetap dilakukan dengan menggunakan alat bantu papan tulis bersama seperti Jamboard atau Padlet untuk menuliskan usulan, keyakinan, serta tabel atau kanvas. Sedangkan ruang diskusi dapat menggunakan ruang virtual, breakout room, bahkan grup WhatsApp. Ibu dan bapak guru memiliki keyakinan kelas akan membantu proses pembentukan sikap disiplin positif pada murid. Pembuatan keyakinan perlu melibatkan seluruh anggota kelas dan maknanya dipahami dengan baik. Jadi, kalau ada tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai keyakinan kelas, guru bisa mengajak murid melakukan refleksi dengan mengacu pada keyakinan tersebut. Proses ini akan membimbing murid untuk memiliki motivasi level 3, yaitu untuk menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan. Dengan begitu, motivasi yang terbentuk adalah motivasi internal berjangka waktu panjang, bukan motivasi eksternal yang berjangka waktu pendek. Wah, tidak terasa banyak sekali ya yang sudah kita pelajari di materi. Selamat belajar dan mencoba ibu dan bapak guru hebat. Salam dan bahagia. Ya,
inilah keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini yang nantinya akan menjadi nilai atau motivasi intrinsik dalam mereka melakukan suatu perilaku. Jadi dia memunculkan motivasi dari dalam diri melalui keyakinan kelas tadi. Dan keyakinan kelas ini adalah awal terbentuknya nilai-nilai kebajikan yang akan menjadi yang akan mereka miliki itu. Ya. Selanjutnya adalah akan timbul pertanyaan seperti ini. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Tentu dari video dari jawab bahwa kenapa harus keyakinan? Karena nanti akan mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan memiliki serangkaian peraturan-peraturan yang sifatnya mengikat. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian adalah ini diagram yang saya buat tadi adalah ini. Kalau Bapak Ibu sudah mempunyai peraturan kelas, itu adalah intinya. Tinggal kita berubah, meningkatkan lagi levelnya menjadi keyakinan kelas, menjadi lingkungan positif, dan akhirnya terbentuk budaya positif di sekolah kita. Kalau sudah ada peraturan, saya yakin sekali di setiap kelas ada peraturan kelas. Tinggal lebih kita bentuk, naikkan levelnya menjadi ke keyakinan kelas tadi. Ini mungkin bisa sama-sama kita bedakan yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa. Coba Bapak Ibu lihat dulu, ada dua contoh ya, sebelah kiri dan sebelah kanan, yang sama-sama judulnya adalah kesepakatan kelas. Tapi salah satunya itu adalah keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu bisa menebak yang mana ya. Yang mana Bapak Ibu? Kiri atau kanan? Yang kanan. Iya, yang ini ya. Jelas kesepakatan kelas yang A, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kemudian kami murid yang semangat belajar, juga ada juga yang C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Itu salah satu atau yang merupakan keyakinan kelas. Biasanya sifatnya abstrak, ya Bu ya. Selanjutnya tidak ini sifatnya abstrak, sedangkan yang ini sifatnya jelas, menjaga kebersihan bentuknya jelas, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Selanjutnya kita coba mengisi yang berikutnya. Ya, ini ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturan di kelas mungkin. Nanti kita ubah menjadi keyakinan kelas seperti apa bentuknya dan seterusnya. Kita lihat. Nah, ini kembalikan buku tempatnya itu bentuk tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain adalah menghormati. Hadir sebelum jam dimulai itu juga berkomitmen. Dilarang menggunakan atau melakukan kekerasan adalah keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba termasuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran itu menghormati orang lain atau bersabar. Jangan gunakan masker juga kesehatan, dan jangan berlari di kelas atau koridor, itu termasuk keselamatan atau keamanan. Nah, jadi bisa kita ubah sendiri. Contohnya Bapak Ibu ya, peraturan yang sudah Bapak Ibu buat di kelas, nanti kita ubah ke keyakinan kelasnya. Seperti itu. Nah, untuk yang berikutnya adalah ini tentang apa ini ya? Nah, ini adalah tentang yang terakhir ya Bapak Ibu, tentang cara penghukuman yang menyebabkan pemberian hadiah. Seperti itu. Hukuman versus konsekuensi dan restitusi. Ya, Ibu dan Bapak Guru. Boleh kita lihat dulu ya. Kali ini kita sampai di modul hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Ya, berikutnya adalah tentang penghargaan yang menghukum. Seperti apa itu? Ini jadi pertanyaan kita yang terakhir ya. Nanti jadi teka-teki kita. Kok bisa sih penghargaan itu menghukum murid? Kenapa? Mengapa? Kita saksikan dulu video yang sudah saya siapkan berikut ini. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita sampai di modul hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Kita akan belajar mengenai konsep hadiah dalam taktik pendisiplinan murid. Apakah Ibu Bapak Guru suka memberikan hadiah kepada murid? Terkadang kita merasa cara ini efektif dalam memotivasi murid untuk disiplin. Kita pun terus mengulangi sistem pemberian hadiah ini. Sebenarnya bagaimana ya dampak pemberian hadiah ini kepada murid
dalam upaya praktik kedisiplinan. Ada apa, Ucok? Saya kesel, Pak. Dengan tiket. Saya selalu sendiri. Oke. Kalau kamu bisa selesaikan tiketnya, Bapak janji kamu akan jadi ketua kelas selama 1 minggu. Pak, aku hari ini mau tiket lagi. Tapi bisa ya, Pak? Kalau Ucok jadi ketua kelas selama sebulan. Konsep hadiah dalam pendisiplinan murid kerap dianggap efektif karena murid pada akhirnya melakukan hal seperti yang kita mau, yaitu menaati aturan. Mungkin selama ini kita percaya bahwa dalam pendidikan murid harus bersakit-sakitan dulu, bersenang-senang kemudian. Murid harus menunda kesenangan dengan melakukan tugasnya, menunaikan tanggung jawabnya dulu. Setelah itu, guru akan memberi imbalan. Konsep penundaan hadiah pada murid ini pernah dilakukan oleh Walter Mischel, seorang psikolog di tahun 1960-an. Dia mengadakan satu eksperimen yang bernama eksperimen marshmallow. Di dalam ruangan, mereka diberi satu buah marshmallow dan diminta menunggu selama 15 menit. Jika berhasil menekan ini, maka anak itu akan diberi 2 buah marshmallow. Hasilnya, sebanyak 200 anak berhasil dalam eksperimen. Melalui eksperimen ini, mungkin kita akan berpikir bahwa ternyata anak-anak bisa kok mengendalikan diri. Tetapi, mari kita lihat lagi. Betulkah mereka dapat menahan diri karena memang ada motivasi internal? Atau apakah ini karena ada janji 2 buah marshmallow? Bagaimana menurut Ibu dan Bapak? Ibu dan Bapak, kita kembali ke adegan pembuka tadi tentang Ucok. Pak Ihsan mungkin merasa berhasil membuat Ucok menjadi disiplin. Tetapi, keesokan harinya, Ucok ternyata meminta menjadi ketua kelas lagi. Bagaimana ini? Sepertinya, Ucok akan terbiasa untuk diberi hadiah agar mau melakukan tugasnya. Kita belajar bahwa hadiah tidak harus berupa benda. Dia bisa berbentuk ujian, stiker bintang, sampel buku, janji menjadi ketua kelas, dan lain-lain. Nah, ternyata hadiah tidak menciptakan ketaatan jangka panjang. Jika kita ingat materi sebelumnya tentang 3 alasan perilaku murid, perilaku Ucok yang berfokus pada hadiah adalah bentuk perilaku murid level 2. Dia menjadi disiplin karena ingin mendapatkan hadiah. Ini merupakan perilaku disiplin murid yang didasarkan pada motivasi eksternal. Jika suatu saat hadiahnya hilang, apakah Ucok akan tetap disiplin? Ketidakefektifan pemberian hadiah untuk menciptakan disiplin jangka panjang diungkapkan oleh Alfie Kohn. Menurut Kohn, ada 5 alasan untuk tidak menggunakan sistem hadiah dalam pendisiplinan murid. Yang pertama, menghambat kinerja, kreativitas, dan motivasi murid. Murid akan berfokus pada hadiah dibandingkan dengan tugas yang ia kerjakan. Yang kedua, hadiah memiliki potensi hukuman. Hadiah dan hukuman sama-sama mengandung janji bahwa akan ada hal yang didapatkan murid pada akhirnya. Jika hadiah tak tercapai, akan memunculkan kekecewaan. Yang ketiga, menyebabkan putusnya hubungan sosial. Murid akan menganggap siapapun yang menghalanginya untuk memperoleh hadiah merupakan halangan dalam hidupnya, sehingga mereka sulit untuk berteman dan hubungan sosial pun semakin jauh. Yang keempat, membuat gagal menemukan sumber masalah. Murid tidak belajar untuk mengenali sumber masalah dan tidak belajar menyelesaikan masalah karena fokusnya langsung pada hadiah. Yang kelima, kehilangan motivasi intrinsik jangka panjang. Murid terbiasa ada sesuatu yang ia akan dapatkan, sehingga motivasi intrinsik murid untuk melakukan sesuatu akan hilang. Dalam menciptakan ketaatan jangka panjang, kita dapat memberikan makna pada murid akan tanggung jawabnya. Ajaklah mereka berdiskusi dengan bahasa tubuh yang lembut, pemilihan kata yang mudah, contoh-contoh konkret, dan tindakan nyata dari kita. Dengan begini, murid melihat kita melakukan tindakan disiplin yang sama. Lakukan secara konsisten. Pada akhirnya, murid akan mengerti makna dari setiap tindakan yang mereka harus lakukan. Bagaimana Ibu dan Bapak Guru? Apakah sudah siap untuk mempraktikkan disiplin jangka panjang? Ibu dan Bapak Guru sekalian, sekian materi kali ini. Sebagai guru, tentunya kita menghargai usaha murid dengan memberikan pujian atau apresiasi. Kita bisa pikirkan pujian atau apresiasi seperti apa yang bisa kita berikan pada murid sehingga tidak terkesan berlebihan dan murid juga bisa mengerti maknanya.
Selamat belajar dan tetap semangat ya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Ternyata pemberian hadiah berbeda dengan memberikan apresiasi. Berilah apresiasi yang secukupnya hingga murid mengerti akan prosesnya. Oke, itu tadi tentang penghargaan yang menghukum ya. Jadi kembali lagi kepada diri kita bahwa ketika kita memberikan sesuatu untuk memotivasi murid-murid kita, apakah nanti mereka akan menjadi ketergantungan ataukah mereka bisa seterusnya atau malah menjadi susah terlepas dari motivasi yang kita berikan, karena penghargaan juga termasuk motivasi yang berasal dari luar, motivasi intrinsik. Baiknya kita memberikan apresiasi ini, kita pikirkan lagi pujiannya seperti apa ya, atau bagaimana sebaiknya. Ini sedikit kita bedakan antara hukuman dan konsekuensi. Bapak Ibu ada mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena datang ke sekolah, kemudian lari lapangan basket 2 kali, kemudian push up 15 kali, dan seterusnya. Kita lihat itu termasuk hukuman atau konsekuensi ya. Pasti Bapak Ibu bisa membedakannya. Oke, ini dia jawabannya adalah mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat ke sekolah, itu termasuk hukuman. Lari di lapangan karena terlambat hadir di sekolah juga termasuk hukuman. Push up karena tidak menggunakan masker juga hukuman, karena tidak ada hubungannya, tidak ada relasinya. Menggantikan kertas yang telah dicoret itu konsekuensi, jelas bahwa kalau suatu barang yang rusak harus kita ganti, itu konsekuensi, betul ada relasinya, ada hubungannya. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol, tidak sengaja, juga termasuk konsekuensi. Kemudian murid disuruh tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena sepatunya beda, itu termasuk hukuman. Kenapa harus tidak pakai sepatu ya? Padahal sepatunya ada, walaupun tidak sesuai dengan peraturan. Kasihan dia tidak menggunakan sepatu. Yang terakhir adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit, itu juga termasuk konsekuensi. Kenapa konsekuensi bukan hukuman? Karena pelajarannya PJOK, ada hubungannya. Mungkin dia terlambat 10 menit ini gara-gara apa gitu kan halangannya, sedangkan di pelajaran di sekolah sudah mulai dengan pemanasan. Jadi dia pemanasan sendiri untuk melakukan lari-lari keliling lapangan sebanyak 2 kali. Berikutnya inilah yang menjadi perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman akan membuat murid kita itu menjadi benci peraturan. Konsekuensi sifatnya netral dianya. Murid akan menghormati peraturan, apapun peraturannya akan diikuti. Tapi yang paling baik adalah restitusi, bahwa dengan restitusi murid-murid kita akan menghormati dirinya dan menghormati orang lain. Sifatnya positif sekali. Tapi ini semuanya kembali lagi kepada kita, bahwa adalah pilihan, bahwa kembali kepada diri kita. Kita mau menerapkan yang mana? Hukumankah, konsekuensikah, atau restitusikah? Yang pasti, yang jelas, kita sebagai guru akan memberikan yang terbaik untuk murid-murid kita. Salah satunya yang tadi, melalui budaya positif yang akan kita sebarkan di sekolah kita yang tercinta ini. Mungkin terakhir kali adalah refleksi ya Bapak Ibu, bahwa dari pemaparan saya tadi melalui diseminasi yang saya lakukan hari ini, apa paradigma Ibu atau Bapak sekarang? Apakah terjadi sedikit perubahan? Apakah ada sedikit pandangan yang muncul tentang disiplin positif yang sudah kita lakukan pada saat ini? Kemudian yang kedua juga, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini bersama saya, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik ya Bapak Ibu. Kemudian yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah posisi kontrol apa sebelum Bapak Ibu mendapatkan materi ini ya. Kalau saya tadi kan sudah merefleksikan bahwa dulu saya sebagai penghukum dan membuat merasa bersalah, mentok-mentok sebagai teman, boro-boro jadi manajer apalagi pemantau. Tapi itu sudah yang lalu ya Bapak Ibu. Yang sekarang adalah akan menjadi ambang atau posisi kontrolnya seperti apa kita nanti. Tentunya dengan metode-metode yang sudah kita pelajari hari ini, melalui metode atau memaknai makna disiplin itu seperti apa, kemudian ada lagi restitusi tadi, kemudian posisi kontrol, sampai yang terakhir tadi adalah mengenai penghukuman atau penghargaan yang dapat menghukum murid ya. Mungkin itu saja dari saya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sekali kepada Ibu Sinta Siti Hasanah yang sudah memberikan
kesempatan saya di ujung rapat kita pada hari ini, ya Bu, untuk memberikan sedikit materi kami tentang budaya positif ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada hari ini, yang sudah mau menyempatkan waktunya bertahan sampai di ujung rapat, sampai ada materi ini juga masih lumayan ramai Bapak Ibu di sini untuk mendengarkan. Mudah-mudahan menjadi hal yang positif semua untuk kita dan bermanfaat ya Bapak Ibu. Terakhir mungkin sebagai penutup saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.